Visi GBI Sentral Taman Ratu menjadi gereja yang menjangkau, memuridkan, dan mengutus orang bagi Kristus. Misi mengasihi Tuhan dan sesama mulai dari keluarga. Shalom, puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah live streaming 27 Juni 2021. Mari siapkan hati dan pikiran kita agar kita menerima hadirat dan lawatan Tuhan. Sebelumnya, mari kita simak informasi gereja selama sepekan. Ibadah doa Rabu 30 Juni 2021 akan diadakan via Zoom. Link akan dibagikan di WA Group. Mari kita bersama-sama sehati dalam pokok-pokok doa bagi gereja, bangsa dan negara, jemaat-jemaat, dan kabaran Injil dimanapun berada. Ibadah Kingdom Kids akan diadakan sore ini pukul 16 WIB. Bagi parents atau orang tua, boleh membantu anak-anak untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan semakin melimpah dan anugerah Tuhan semakin sempurna. Mari bergabung bersama dalam doa fajar yang akan diadakan via Zoom pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Demikian Taman Ratu News minggu ini. Saya Michelle mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Kita bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya ingin membagikan satu dua ayat dalam Mazmur 92 ayat 4 sampai 5. Yang bunyinya, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorai-sorai. Betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rencana-rencanamu. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai hari ini Tuhan Yesus baik buat kita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama datang buat Tuhan. Kita menaikkan sembah syukur kita buat Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik. Mari kita siapkan hati kita, kita akan datang bersama-sama buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Yesus. Kita menaikkan satu pujian, kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kita naikkan karena kita bersyukur punya Tuhan yang baik. Rencana-rencananya selalu baik buat hidup setiap kita. Yesus.
kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian sebab bersama Tuhan.
Jemaat GBI Sentral Taman Ratu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Engkau terus menyertai kami, memberkati kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sekarang kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau terus memberikan hikmat bagi kami semua, terlebih hamba-Mu Tuhan, yang Engkau percaya untuk membawakan kebenaran firman-Mu. Kiranya perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga Tuhan kebenaran yang hamba sampaikan, yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, boleh berkenan dan senantiasa membangun setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa jemaat GBI Sentral Taman Ratu, baik yang ada di restoran Taman Ratu ataupun yang di HOG. Apa kabar saudara? Tentunya saya sangat bersuka cita karena kita tetap dalam kesetiaan kita di dalam Tuhan. Amin. Percayalah bahwa situasi sekarang ini yang mungkin membatasi kita, ini akan berakhir dengan damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Karena percayalah, Tuhan menyediakan satu hal yang baik. Tuhan merencanakan yang baik bagi orang-orang yang percaya, tetap setia, tetap antusias dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang tentunya masih berkaitan dengan tema bulan ini ya, yaitu tentang keluarga. Nah, mari saudara semuanya kita boleh buka Alkitab kita di dalam Amsal 24 ayat yang ketiga dan keempat. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara perlu ingat bahwa surat ini adalah surat yang luar biasa, yang ditulis, yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan di dalamnya, yang sering kita pakai untuk menguatkan kita. Tentunya Tuhan tidak dengan hal yang mungkin kebetulan menuliskan ini lewat Salomo, tetapi ada rencana Tuhan yang luar biasa. Kenapa Tuhan memberikan firman-Nya ini dalam diri kita, terutama bagi orang-orang yang percaya. Saudara, ketahuilah, dalam bulan keluarga, kita perlu dan sangat sekali menjadi lebih baik lagi. Karena di bulan ini mengingatkan kita, mengingatkan keluarga kita untuk kita lebih satu, menyatu, lebih solid dan kokoh di dalamnya. Nah, sebab itu kita akan mengangkat satu tema, yaitu membangun pernikahan yang kokoh. Ya, tentu pernikahan yang kokoh itu adalah impian setiap orang. Amin. Ya. Saya yang masih muda, yang baru menikah juga memimpikan pernikahan yang kokoh. Bahkan seperti janji nikah kami, janji nikah kita sebagai orang percaya, sampai maut memisahkan. Tetapi apakah tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saudara? Mari kita akan simak bersama-sama tentang membangun pernikahan yang kokoh di dalam Amsal 24 ayat 3 dan juga 4 ini. Ya, membangun rumah tangga tidak segampang membangun tangga rumah. Ya, tentunya saudara, membangun rumah tangga itu butuh panjang sekali yang namanya persiapannya. Waktu dan juga keadaan kita, kehidupan kita, semuanya harus dipersiapkan. Bahkan sampai keuangan, perekonomian, maksud saya, semuanya harus dipersiapkan. Ya, tetapi kalau disamakan dengan membangun atau membuat tangga rumah, itu kan sesuatu yang kecil, sesuatu yang dikerjakan sangat mudah, yang mungkin kita dapat membeli bahan bakunya.
Tetapi ingat saudara, dalam membangun rumah tangga tidak ada yang dapat dibeli saudara. Ya, karena di situ ada Tuhan yang membuat kita, ada Tuhan yang menjadikan kita satu di dalam keluarga yang akan kita bentuk. Nah, saudara, ada hal yang menarik di sini, saudara, yaitu tentang rumah dibangun. Ya, saya mengambil rumah dibangun dalam artian seperti ini, saudara. Membangun rumah tangga itu diumpamakan seperti juga membangun rumah. Nah, seperti itu ya. Tentunya rumah itu juga banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan, yang perlu kita siapkan, ya, yang perlu kita adakan. Yaitu rumah itu perlu didesain, ya. Rumah itu perlu material yang baik sehingga ketika dibangun semuanya boleh kokoh, tidak gampang roboh. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang rumah pun juga pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus bagaimana kita harus membangun rumah di atas batu. Ya, tentunya kita harus membangun rumah di atas batu seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Ya, bukan di atas pasir atau juga di jerami. Ya kan? Tapi kita harus senantiasa membuat dasar yang kokoh. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangga sama halnya seperti di mana kita membangun sebuah kehidupan keluarga. Ya, membangun sebuah kehidupan keluarga di dalam pernikahan yang kokoh dan di dalamnya ada kebenaran Kristus, di dalamnya ada Kristus. Nah, maksudnya yang bagaimana ini seperti ini? Nah, saudara, maksudnya adalah sangat penting untuk kita mengerti bahwasanya kita perlu mendirikan atau juga membangun sebuah rumah tangga dengan cermat, dengan baik. Tidak boleh sembarangan. Amin. Tidak boleh sembarangan. Bagi anak-anak yang masih muda, anak-anak muda maksud saya, mari berikan standar. Ya. Adakan standar dalam hidupmu untuk membangun sebuah rumah tangga. Tidak boleh sembarangan. Oleh sebab itu, membangun rumah tangga atau membangun sebuah pernikahan itu sangat penting, banyak yang namanya persiapan. Ya, sangat penting yang namanya banyak persiapan. Tidak sedikit-sedikit. Ayo kita menikah, ayo kita bangun rumah tangga. Tetapi kita perlu mengerti bahwa harus banyak sekali persiapan yang harus kita siapkan. Baik itu diri kita, baik itu diri pasangan kita. Ya. Kata membangun rumah tangga ini tentunya satu hal di mana rumah tangga itu belum sampai yang namanya benar-benar dikatakan rumah tangga finally atau rumah tangga yang sampai akhir. Tetapi yang dimaksud membangun rumah tangga itu adalah di dalam prosesnya. Seperti kita mau membangun sebuah pernikahan, berarti prosesnya sebelum menikah kita sudah mempersiapkannya. Ya, baik itu di gereja, baik itu di dalam diri kita masing-masing sebagai pasangan, kita harus mempersiapkan bagaimana baiknya. Tidak boleh sembarangan. Nah, oleh karena itu, untuk membangun pernikahan dan keluarga yang kokoh, dibutuhkan 3 hal yang sangat penting. Nah, bagaimana dan apa itu saudara? Kita lihat di dalam ayat yang ketiga, dengan hikmat. Dengan hikmat rumah didirikan. Itu yang pertama, dengan hikmat. Lalu yang kedua, dengan kepandaian itu ditegakkan.
dengan kepandaian itu ditegakkan. Lalu yang ketiga, dengan pengertian kamar-kamar diisi. Nah, pegang 3 kata kunci ini saudara. Hikmat, kepandaian, dan pengertian. Sekarang kita masuk di dalam hikmat. Apa sih maksudnya hikmat? Di dalam Amsal ini, bagian ayat yang ke-7 di pasal pertama dikatakan bahwa awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ya, hikmat, pengetahuan itu dasarnya adalah karena kita takut akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam sebuah pernikahan atau juga rumah tangga sangat penting yang namanya hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tentunya itu sebagai pondasi yang kokoh dalam keluarga kita. Bagaimana ceritanya kalau kita punya sebuah rumah tangga tetapi yang tidak takut akan Tuhan? Lalu siapa yang kita panut? Lalu siapa yang memimpin kita? Ya, kepala rumah tangga sebagai laki-laki. Tetapi ingat, manusia terbatas. Laki-laki terbatas adanya. Kita perlu satu pribadi yang memimpin kita. Ya kan? Kita perlu punya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah sebuah kesadaran diri kita. Sebuah kesadaran yang akan membuat kita senantiasa memiliki sikap-sikap yang baik. Sikap-sikap yang senantiasa menyukakan pasangan kita. Menyukakan orang-orang yang di dalam keluarga kita. Terlebih anak-anak yang kita miliki, yang Tuhan percayakan. Amin, saudara. Nah, sebab itu saudara, kita boleh buka di dalam Mazmur pasal yang kedua 127. Saya akan bukakan dan bacakan untuk saudara. Mazmur pasal yang ke-127. Nah, ayat yang ke-1. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengkota, sia-sialah. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, saudara, dalam ayat ini dijelaskan sekali bahwa tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Bahkan rumah tangga kita pun sia-sia. Yang mungkin kita bangun dengan kepunyaan kita. Mungkin karena kecintaan kita terhadap pasangan. Kalau tanpa ada Tuhan di dalamnya, sia-sia. Mazmur dengan jelas mengatakan ini, bahwa tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Nah, saudara, perlu yang namanya kita mempunyai dasar, yaitu takut akan Tuhan dalam keluarga kita. Contohnya saudara, ini adalah dasar kita, yaitu takut akan Tuhan. Dan rumah tangga kita, keluarga kita ada di atasnya. Sehingga keinginan, kehendak, keputusan kita semuanya itu bergantung oleh apa yang menjadi dasar kehidupan kita, yaitu takut akan Tuhan, yaitu pribadi yang kita takuti, yaitu pribadi yang senantiasa harusnya memimpin kita untuk mengambil keputusan, untuk mengambil kehendak yang mana yang baik. Tidak boleh sembarangan. Jangan sampai kita mengecewakan pasangan kita, mengecewakan orang-orang yang dalam keluarga kita oleh karena kehendak kita sendiri. Sehingga itu membuat keluarga kita tidak damai sejahtera. Banyak sekali keluarga-keluarga Kristen yang tidak sedikit, mereka hanya sebentar saja menikmati rumah tangga yang baik. Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan kepintaran mereka, mengandalkan kepunyaan mereka saja. Tapi mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka tidak takut akan Tuhan.
jadi sangat penting, saudara. Jika kita memiliki dasar yang kuat, yaitu takut akan Tuhan, ya, kita akan dapat memasuki sebuah proses membangun rumah tangga, membangun pernikahan, itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan, itu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita tidak sembarangan berjalan, kita tidak sembarangan bertindak, kita tidak sembarangan dalam mengambil keputusan, melainkan semuanya oleh dasar di mana kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam diri kita. Karena kita takut akan Tuhan. Nah, saudara, hal yang menarik di sini adalah kata membangun. Ya, dari tema kita saya ambil dari kata membangun. Saya merenungkan bahwa kata ini memiliki hal yang luar biasa. Membangun itu kata yang menunjukkan adanya standar, proses, dan kepuasan. Ya kan? Bagaimana kita mempunyai standar dalam membangun sebuah rumah contohnya. Standarnya mau bagaimana? Lalu prosesnya. Di dalam proses itu ada desain, ada misalkan material yang dipakai, ya kan? Mau jenis kayu yang seperti apa? Contoh-contohnya seperti itu. Di dalam proses, adanya proses. Tentunya kita semua akan merindukan perlengkapan dan juga material yang kita pakai, semuanya itu yang paling bagus. Itu semua yang paling terbaik. Tetapi kembali lagi saudara, semuanya itu oleh karena kita takut akan Tuhan, kita dapat bertindak sebaik-baiknya. Amin saudara. Kita punya standar dan juga kita sadar akan yang namanya proses, dan yang terakhir kita akan mempunyai sebuah kepuasan. Bagaimana kita membangun sebuah rumah tangga itu dengan susah payahnya kita tetap bertahan, takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ketika kita sampai memasuki rumah tangga pun, dengan bangganya kita, dengan sukacitanya kita, dengan kegembiraannya kita boleh mengatakan bahwa sungguh Tuhan luar biasa. Saya dapat melewati setiap badai. Saya dapat melewati sebuah atau setiap problem yang saya alami sebelum saya membangun pernikahan, membangun keluarga. Semuanya dapat saya lewati, semuanya karena Tuhan. Sebuah kepuasan yang kita rasakan. Amin saudara. Bangunlah keluarga dalam pernikahan dengan orang atau teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini bagi anak-anak muda yang sedang membangun atau juga merencanakan atau juga memimpikan atau sedang berdoa kepada Tuhan, ingin membangun sebuah rumah tangga yang baik, yang kokoh di dalam Tuhan. Perlu satu hal yang penting. Kita harus memilih teman hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita salah pilih. Jangan sampai kita salah mengambil sehingga membuat kita menyesal di kemudian harinya. Kita mengeluh kepada Tuhan, kita menggerutu kepada Tuhan. Tetapi kita harus cermat, kita harus mempunyai standar, dan kita memprosesnya sehingga kita nanti akan mendapatkan kepuasan. Amin saudara. Ya, tentunya kita akan mendapatkan sebuah kepuasan kalau kita memproses pasangan kita masing-masing. Amin. Amin. Sehingga kalau kita mengerti, maksud saya kalau kita sudah melakukan yang namanya standar dan juga memproses, kita akan menjadi pribadi yang saling menyatukan diri bersama dengan pasangan kita. Satu visi, satu misi, ya kan? Jadi kita nggak berjalan masing-masing atau mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan saya menikah karena saya ingin mempunyai keturunan saja, contohnya seperti itu. Oh, kalau saya punya tujuan dalam pernikahan itu supaya saya
eh, mungkin mendapatkan kebahagiaan bersama. Tetapi ingat saudara, kita perlu mengutamakan Tuhan dalam keluarga kita. Ya, bahkan dalam visi misi kita perlu mengutamakan Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam keluarga saya ya? Lalu bagaimana saya mewujudkan visi misi yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Mengapa Tuhan memberikan pasangan yang sedemikian rupa untuk saya? Ya kan? Sehingga kita boleh mengerti kehendak Tuhan dalam keluarga kita. Termasuk di dalam kita membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam keluarga kita. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, berhikmat, mengutamakan Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang selanjutnya saudara, tadi yang pertama adalah hikmat, lalu yang kedua adalah kepandaian. Nah, satu hal yang luar biasa ketika kita sudah memiliki hikmat, yaitu di mana kita mengutamakan Tuhan, takut akan Tuhan. Kita mempunyai kepandaian. Amin, saudara. Kepandaian yaitu karena kita senantiasa mau belajar, mau mempelajari apa yang baik untuk keluarga kita. Amin. Orang yang pandai adalah orang yang mau belajar. Mungkin ada orang yang pandai karena tidak belajar. Mungkin itu karena kebetulan. Tetapi saya yakin dan percaya orang yang pandai itu karena dia mau belajar. Ada orang yang pandai bahasa Inggris, dia karena rajin berbahasa Inggris. Karena dia mau berbahasa Inggris. Ada orang yang pintar dalam matematika. Ada orang yang pintar dalam sains. Dan lain sebagainya. Tentunya karena dia juga menghabiskan waktunya dan dia mau menghabiskan waktunya untuk belajar. Tetapi lain hal kalau kita tidak mau melakukannya, maka semuanya itu akan sia-sia. Tidak akan jadi. Sekalipun kita adalah orang yang pintar, orang yang punya IQ tinggi, tetapi kalau tanpa belajar, kita tidak akan bisa memiliki kepandaian yang daripada Tuhan, terutama dalam keluarga ya. Nah, saudara, di dalam kepandaian itu juga perlu yang namanya kerendahan hati. Iya, sangat sinkron. Yang namanya kepandaian itu perlu adanya kemauan. Nah, di dalam kemauan itu ada kerendahan hati. Amin, saudara. Amin. Kalau kita mau mempelajari atau belajar agar kehidupan keluarga kita semakin baik lagi, kita harus memiliki kerendahan hati. Tidak boleh kita mementingkan diri kita sendiri, melainkan kita boleh merendahkan hati kita mulai mendengarkan, kita mulai memprosesnya, dan kita mulai mengambil hal yang baik. Sehingga itu memperbaiki sikap kita dalam keluarga, memperbaiki mungkin tingkah laku kita dalam keluarga, memperbaiki cara pola pikir kita di dalam kita berumah tangga. Sebagaimana laki-laki kita harus berpikir, sebagaimana kita perempuan harus juga berpikir. Bagaimana laki-laki juga harus berperasaan, bagaimana juga perempuan harus berperasaan. Bahkan dalam keluarga. Amin, saudara. Karena saudara, tidak ada yang menjamin setelah menikah itu pasti enak, pasti nyaman, pasti damai sejahtera terus menerus. Oh, tidak. Saya ingat saudara ketika saya menikah, ada pendeta yang bilang bahwa menikah itu enak. Ternyata setelah dijalanin itu lebih enak lagi. Saya tanya, maksudnya apa? Prosesnya saudara, ya kan? Yang tadinya kita mungkin angkuh, yang kita mungkin sering mementingkan diri sendiri,
Di dalam sebuah pernikahan itu semua diproses. Saya pun diproses. Kita semua pasti diproses. Sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, sebagai anak, ya kan, dalam sebuah rumah tangga semuanya diproses demikian rupa. Tapi kalau kita punya hikmat daripada Tuhan, kita punya kepandaian yang daripada Tuhan, kita dapat melewatinya. Amin, saudara. Nah, kepandaian yang terutama adalah masing-masing dari kita mengerti peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Sebagai laki-laki, tanggung jawabnya apa? Sebagai perempuan, tanggung jawabnya apa? Sebagai anak, tanggung jawabnya apa? Dan juga saudara, tanggung jawab kita sebagai sebuah keluarga selayaknya bagaimana? Apakah kita hanya mengerjakan bagian kita sendiri saja, tidak mempedulikan pasangan kita atau anggota keluarga kita yang dalam kesulitan? Nah, kita perlu mengerti bahwa kita harus melakukan peran kita dan tanggung jawab kita dalam keluarga sebaik-baiknya. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua. Nah, kita juga harus berperan sebaik mungkin. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan. Amin, saudara. Yang ketiga adalah pengertian. Pengertian itu sangat berkaitan dengan yang namanya respon kita dalam menyikapi sebuah perbedaan dalam keluarga atau rumah tangga. Amin. Tentunya banyak sekali perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, cara menyelesaikan masalah, atau penggunaan waktu, penggunaan uang, atau dalam perekonomian kita. Semuanya berbeda. Nah, kita diajarkan bagaimana kita dapat memiliki respon yang baik. Kita dapat mengerti bahwa kita harus mempunyai sikap juga yang baik. Amin, saudara. Di ayat 4, saya akan bacakan kembali di dalam Amsal 24 ayat 4. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kita harus mempunyai pengertian, saudara. Pengertian adalah kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi yang sehat, dan kecerdikan oleh karena roh daripada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jadi, dalam ketiga hal ini, kita perlu terapkan dalam keluarga kita. Kita harus punya hikmat. Kita harus punya kepandaian. Kita juga harus punya pengertian. Supaya apa, saudara? Kita dapat saling memperlengkapi satu sama lain. Di dalam keluarga kita, peran kita apa? Tetapi di lain itu, kita juga dapat memperlengkapi pasangan kita. Kita dapat memperlengkapi anggota keluarga kita yang lain, anak-anak kita, ya kan? Amin, saudara. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 mengingatkan kita bagaimana Tuhan menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi ingat, saudara, sekalipun segambar dan serupa dengan Allah, memiliki fungsi yang berbeda. Amin. Adam dan Hawa sama, segambar dengan Tuhan. Tetapi fungsinya berbeda. Sama dengan kita, sama dengan keluarga kita. Kita juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Amin, saudara. Jadi kita harus saling melengkapi. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang terbesar, kita harus saling melengkapi. Tidak boleh kita saling menyombongkan diri. Tidak boleh kita saling ingin menang sendiri dalam sebuah keluarga.
sebagai laki-laki terutama, tidak boleh, kita harus punya hikmat daripada Tuhan. Melalui bulan keluarga ini dan di tengah-tengah pandemi sekarang ini, kita harus semakin baik untuk membangun rumah tangga kita, yaitu dengan hikmat, kepandaian, dan pengertian, sehingga kita juga menciptakan damai sorgawi dalam keluarga kita. Pujilah nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini boleh menjadi sebuah renungan yang senantiasa menjadi bekal kita, menjadi bekal untuk keluarga kita, menjadi pengetahuan, menjadi sebuah dasar keluarga kita untuk maju, untuk setia dalam Tuhan. Amin, saudara. Baik, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kebenaran-Mu lah Tuhan, kami boleh mendapatkan pengetahuan yang baik. Oleh karena kebenaran-Mu juga Tuhan, kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terutama di dalam keluarga kami masing-masing, dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa, kami boleh melakukan peran kami masing-masing Tuhan, tanggung jawab kami masing-masing dengan sebaik mungkin, yaitu dengan hikmat yang daripada Tuhan, kepandaian dan juga pengertian yang daripada Tuhan, sehingga kami mempunyai dasar yang kuat, mempunyai dasar untuk senantiasa membawa damai sorgawi dalam keluarga kami. Kami juga berdoa untuk setiap anak muda yang merindukan atau sedang di dalam proses membangun sebuah keluarga atau membangun pernikahan. Tuhan berkati, berikan standar, berikan mereka juga kekuatan untuk melalui proses, sehingga ketika mereka memasuki rumah tangga, mereka juga memiliki kepuasan atas apa yang mereka pilih, atas apa yang mereka tentukan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita telah diberkati lewat pujian dan penyembahan dan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Evangelis Ricky Nathanael. Kiranya saudara-saudara, ibadah kita di pagi hari ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara, dan terlebih kita boleh benar-benar menghormati Tuhan dalam hidup ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan menerima doa berkat. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami telah bersama-sama diberkati lewat ibadah kami hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah mengajar kepada kami Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh memberi kekuatan baru bagi kami, bagi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia, buat pemerintahan kami, di mana kami masih bergumul di tengah-tengah situasi krisis yang sedang terjadi di negara ini. Krisis kesehatan ya Tuhan, tentang virus corona ini Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan yang menjamah dan juga yang memulihkan buat bangsa kami. Terlebih kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mungkin ada yang mengalami sakit oleh karena virus ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka. Demikian juga para pasien-pasien di rumah sakit atau mereka yang dirawat di isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing, juga Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Kami percaya bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga buat para perawat, suster, dan para tim medis, tim dokter yang sedang menangani kan pasien ini juga Tuhan. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan berdoa secara khusus bagi keadaan jemaat-Mu GP Center Taman Ratu dan HOG. Juga Tuhan berkati setiap pribadi dan rumah tangga mereka, pekerjaan dan usaha mereka Tuhan, yang menolong dan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan buat selama-lamanya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin.